Tuhan menyertai kita. Bukankah demikian Tuhan berkata kepada bangsa Israel ketika mereka pembuangan di kota Babel, Tuhan merancang masa depan mereka, masa depan yang penuh harapan, masa depan yang penuh sukacita dan penuh damai sejahtera. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang sama. Di tengah-tengah masalah persoalan pun kita, Tuhan merancang yang terbaik kepada kita. Tuhan merancang masa depan kita luar biasa. Tuhan merancang masa depan kita indah di hadapan Tuhan. Karena Tuhan rindu Bapak Ibu Saudara, kita diangkat oleh Tuhan, kita ditolong oleh Tuhan, dan kita dipromosikan oleh Tuhan. Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Rohmu yang hidup penuhiku, penuhi hati kami Tuhan, penuhi hati umat-umat-Mu ya Bapa, penuhi hati mereka Bapa.
Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Katakan sekali lagi, jiwa kami tenang bersamamu Tuhan. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Demikianlah Tuhan puji-pujian kami, bahwa jiwa kami tenang bersama dengan Tuhan. Tidak ada yang bisa mengambil sukacita kami, tidak ada yang bisa mengambil damai sejahtera kami, oleh karena jiwa kami tenang bersama dengan Engkau ya Bapa. Kami buka hati kami buka jiwa kami buka pikiran kami. Biarlah firman-Mu yang mengurapi ya Tuhan. Pakai Tuhan hamba menyampaikan firman. Engkau yang beracara, Engkau yang berdaulat ya Tuhan, sehingga kami semuanya diberkati oleh Tuhan lewat pemberitaan firman-Mu. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi shalom. Bapak Ibu, kita bersyukur oleh karena Tuhan menyertai Bapak Ibu dan saya, menolong, menopang, menguatkan Bapak Ibu, sehingga hari ini Bapak Ibu dan saya Tuhan perkenankan untuk menikmati hadirat Allah dan bait Allah di tengah-tengah gereja kita, gereja GPIA Jehovah Jireh. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu masih ingat firman Tuhan 2 minggu yang lalu. Masih ingat Bapak Ibu Saudara yang hadir 2 minggu yang lalu apa yang menjadi yaitu judul firman Tuhan? Bapak Ibu masih ingat waktu Ibu Gembala yang khotbah 2 minggu yang lalu? Ada yang masih ingat? Tidak ingat lagi? Puji Tuhan. Minggu kemarin masih ingat? Iya, imanmu menyelamatkanmu. 2 minggu yang lalu iman yang sempurna, ya. Nah hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita hari ini yaitu mengapa kita harus beribadah kepada Tuhan. Ya, itu tema kita hari ini. Mengapa kita harus beribadah kepada Tuhan? Ya, coba kita lihat dulu dari kitab Keluaran pasal yang ke-13 ayat yang ke-8. Iya, coba dicek ya. Keluaran pasal 13 ayat yang ke-8. Sudah dapat? Yo, kita baca sama-sama. Bapak Ibu boleh lihat ke depan. Ya. 3, iya. Pada hari itu harus kau beritahukan kepada anakmu laki-laki, ibadah ini adalah karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, poin yang pertama, mengapa kita harus beribadah kepada Tuhan? Yang pertama, karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepada kita. Nah didasari dari kebenaran firman Tuhan, Keluaran pasal yang ke-13 ayat yang ke-8, bahwa yaitu Tuhan mengingatkan Musa untuk menyampaikan kebenaran ini kepada orang Israel,
Karena memang Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, pekerjaan orang Israel ketika keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan yang 40 tahun Bapak Ibu ada di padang gurun. Dua pekerjaannya. Yang pertama adalah memelihara ternak. Itu pekerjaan yang pertama. Pekerjaan yang kedua Bapak Ibu Saudara, yaitu beribadah kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu lihat yaitu kitab Keluaran nanti sampai kepada kitab yaitu Bilangan dan seterusnya, pekerjaan orang Israel itu kurang lebih 40 tahun, yaitu memelihara ternak, kemudian beribadah kepada Tuhan. Maka dikatakan Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ketika Tuhan membawa yaitu bangsa Israel keluar dari Mesir, maka Tuhan katakan kepada mereka, ibadah ini adalah karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadaku. Ibadah yang dilakukan pada waktu itu karena perkara yang besar yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel, bahwa mereka keluar dari Mesir ditolong dan disertai oleh Tuhan. Amin. Jadi setiap mereka beribadah kepada Tuhan, esensinya adalah karena mereka mengingat apa yang dibuat Tuhan kepada bangsa Israel. Maka sampai dipesankan kepada anakmu laki-laki. Bapak Ibu, kenapa dikatakan kepada anakmu laki-laki, bukan kepada anakmu perempuan? Karena laki-laki itu yang menjadi imam, yang membawa yaitu istrinya, anak-anaknya kepada Tuhan. Maka dipesankan ini, dipesankan kebenaran ini supaya orang Israel ketika beribadah, ketika menyembah Tuhan, supaya apa? Mengingat apa yang dibuat Tuhan kepada mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, kaitannya kepada kita, Bapak Ibu dan saya, kenapa kita beribadah hari ini kepada Tuhan? Kenapa kita beribadah di ibadah KTM kita, di ibadah tengah minggu? Kenapa juga kita beribadah di ibadah-ibadah yang lain? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau beritahu, karena kita mengingat korban darah Yesus yang mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin. Jadi kenapa Bapak Ibu beribadah hari ini? Bukan mau minta berkat. Haleluya. Ingat ini ya, bukan mau minta berkat kepada Tuhan, tapi karena kita mengingat kebaikan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, lewat korban darah Yesus yang mengampuni segala dosa pelanggaran kita, yang memberikan hidup yang kekal kepada kita. Maka setiap kita beribadah, itulah yang Bapak Ibu dan saya ingat. Haleluya. Coba kita lihat dari dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-24. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-24. Sudah dapat? Amin. Kita baca sama-sama. 3. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran oleh beliau-beliaunya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kenapa kita beribadah kepada Tuhan? Karena kita mengingat korban darah Yesus yang memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, mengampuni segala pelanggaran kita, memberikan hidup yang kekal kepada kita. Ini Bapak Ibu yang kita ingat setiap kita beribadah kepada Tuhan. Amin. Kenapa kita beribadah hari Minggu, Bapak Ibu Saudara? Coba dengan tegas dulu. Kenapa kita bukan hari Sabtu seperti Advent bersahabat? Ya, kenapa kita hari Minggu beribadah? Bapak Ibu masih ingat? Kalau yang remaja ingat? Kenapa hari Minggu beribadah kepada Tuhan? Kenapa kita bukan bersahabat seperti Advent?
Ada yang masih ingat? Bapak Ibu masih ingat? Kenapa kita hari Minggu beribadah bukan hari Sabtu? Bapak Ibu, kenapa kita hari Minggu beribadah bukan bersabat hari ke-7? Bapak Ibu Saudara, kita yaitu memperingati kemenangan Kristus bangkit dari kematian. Bapak Ibu Saudara, ya, itu kenapa kita hari Minggu beribadah. Kalau hari yang ke-7 itu Bapak Ibu Saudara, yang benar itu Advent, bersabat, hari Sabtu, ya kan? Itu yang benar. Tapi yang dirayakan oleh gereja Protestan di hari Minggu yang kita rayakan itu adalah hari kemenangannya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, setiap kita beribadah, maka Bapak Ibu Saudara itu mengingat korban darah Yesus. Setiap Bapak Ibu dan saya beribadah kepada Tuhan, ingatlah bahwa itu Bapak Ibu Saudara mengingat kebaikan Tuhan bagi kita, mengingat korban darah Yesus 2000 tahun yang lalu, yang Dia korbankan dirinya bagi Bapak Ibu dan saya. Ada ya? Itu mengingat itu Bapak Ibu Saudara. Sesungguhnya kalau Bapak Ibu kita mengingat korban darah Yesus, darahnya tercurah, tubuhnya disalibkan di atas kayu salib di Bukit Golgota. Sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, apa yang kita lakukan kepada Tuhan tidak sebanding dengan apa yang Tuhan lakukan kepada kita. Amin. Tidak sebanding Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Maka ini yang dikatakan oleh Tuhan ketika mereka keluar dari perbudakan itu, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, dan setiap mereka beribadah, ibadah apapun itu, yaitu bahwa tujuannya adalah mengingat bahwa Tuhan menolong mereka, bahwa Tuhan menolong mereka ketika mereka keluar dari bangsa Mesir. Haleluya. Jadi Bapak Ibu dan saya beribadah setiap minggu, setiap hari ibadah di rumah kita. Bapak Ibu Saudara, ingatlah bahwa kita mengingat betapa dahsyatnya kasih Tuhan kepada kita. Kalau ini Bapak Ibu yang menjadi yaitu fokus kita. Saya beribadah mengingat kasih Tuhan. Saya beribadah karena sudah diselamatkan. Saya beribadah karena dosa saya sudah diampuni oleh Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara bahwa ibadah itu akan menjadi gaya hidup bagi kita, akan menjadi DNA di dalam kerohanian kita, akan menyatu Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena kita mengingat korban darah Yesus yang mati bagi kita, yang menyelamatkan Bapak Ibu dan saya. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita beribadah misalnya supaya kita diberkati, ketika Bapak Ibu tidak diberkati, Bapak Ibu tidak datang lagi ke rumah Tuhan, Bapak Ibu tidak beribadah lagi, Bapak Ibu akan kecewa. Karena apa? Karena tadi tujuannya datang beribadah supaya diberkati. Ketika tidak diberkati Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu bisa kecewa. Tapi kalau kita ketika datang beribadah tujuannya mengingat kebaikan Tuhan atas kehidupan kita, yang sudah diampuni segala dosa kita, yang diberikan hidup yang kekal kepada kita, saya percaya Bapak Ibu Saudara, perkara diberkati itu perkara nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Haleluya. Haleluya. Ini Bapak Ibu yang benar. Ya. Karena sekarang ini Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah pandemi ini banyak perusahaan, banyak para pengusaha yang bangkrut, yang selama ini didenung-denungkan Bapak Ibu Saudara. Kalau itu Tuhan diberkati, tidak ada masalah. Corona datang semuanya masalah. Maka Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita mau jujur sekarang, yang mega church, gereja-gereja besar, Bapak Ibu Saudara, sekarang bangkrut Bapak Ibu Saudara. Ya, yang abonemen listriknya Bapak Ibu Saudara di Batam ini, yang gereja besar Bapak Ibu Saudara, diubah abonemennya, apalagi sebelum dipakai gereja itu tempat beribadah. Yang sebelumnya mungkin besar Bapak Ibu abonemennya, diubah ya dengan standar. Ya, karena apa? Dipakai tidak dipakai gereja, abonemen tetap jantan Bapak Ibu Saudara. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, kalau
gereja-gereja yang tahap merangkak ya, tahap-tahap ya berkembanglah ya. Bapak Ibu Saudara, tidak pala mengalami drastis ya Bapak Ibu, yaitu gerejanya, karena masih umat-umatnya beribadah. Coba kalau Bapak Ibu Saudara, yang paling takut mati itu sama bertahu hari ini para pengusaha itu Bapak Ibu Saudara, itu paling takut mati. Karena apa? Hartanya banyak, ya kan? Kalau Bapak Ibu Saudara yang udah biasa hidup pas-pasan, yang udah biasa hidup dengan iman, yang udah biasa Bapak Ibu Saudara hidup dengan pertolongan Tuhan, ya kan? Dia tidak takut mati. Kalaupun saya mati, anak saya nanti pasti tahu bahwa apa yang saya wariskan kepada dia lewat iman, dia pasti tahu, ya kan? Dia lihat perjuangan kehidupan orang tuanya. Maka kalau kita buat angket survei orang-orang kaya yang paling takut mati. Tapi kiranya Bapak Ibu Saudara, janji Tuhan tergenapi bagi kita, amin. Belum ada yang pengen kasih makannya kan? Belum kan Bapak Ibu Saudara? Kita harus menggenapi janji Tuhan, beranak cucu ya, dan bertambah banyak. Saya doakan di rumah, saya pastikan Bapak Ibu Saudara terus berdoa kepada Tuhan. Saya harus lihat cucu saya, anak saya sudah saya lihat. Tiba waktunya nanti cucu saya akan saya lihat. Baru genaplah firman Tuhan itu Bapak Ibu Saudara. Itu yang menjadi doa kita. Amin. Ya, harus dipegang kuat-kuat Bapak Ibu Saudara ya. Ya kalau memang nggak sampai dilihat cucunya, ya itu rahasia Tuhan. Jangan juga dituntut Pak Gembala. Oh Pak Gembala tadi kemarin bilang harus dilihat anak cucu. Ini nggak sempat dilihat cucunya, ya kan? Bahwa itu rahasia Tuhan. Kita kembali kepada rahasia Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Yang kedua, mengapa kita harus beribadah kepada Tuhan? Coba kita lihat Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-28. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-28. Sudah dapat? Kita baca sama-sama. Iya, 3 iya. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur kepada menurut dengan hormat dan takut. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, poin yang kedua, mengapa kita beribadah kepada Tuhan? Yang kedua, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saya mau beritahu hari ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, semua kerajaan yang ada di bawah kolong langit ini bisa digoncang. Semua kerajaan yang ada di bawah kolong langit ini semuanya berpotensi bisa digoncang dan tergoncang. Bapak Ibu, virus corona aja datang, bangsa, kerajaan Bapak Ibu Saudara sudah mengalami goncangan yang hebat. Ya, tergoncang Bapak Ibu Saudara. Ya, ekonominya tergoncang saudaraku, kesehatan apalagi tergoncang, pikiran tergoncang Bapak Ibu Saudara. Tetapi kabar baiknya Bapak Ibu Saudara, bahwa orang percaya, orang yang telah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, orang yang diselamatkan oleh Tuhan, bahwa dia menerima kerajaan, yaitu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Alam maut tidak bisa menggoncang, setan tidak bisa menggoncang, iblis tidak bisa menggoncang. Karena apa? Karena kerajaan yang tidak tergoncangkan itu adalah kerajaan Allah. Ada amin? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan kerajaan yang tidak tergoncangkan itu adalah kerajaan Allah. Maka hari ini saya mau sampaikan buat jemaat Tuhan, banggalah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, karena menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Itu sebabnya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita dikatakan apa? Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Tuhan, karena kita telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Kalau Bapak Ibu dan saya
tidak lagi mengucap syukur kepada Tuhan, tidak lagi serius beribadah kepada Tuhan. Tuhan sudah memberikan kerajaan surga kepada Bapak Ibu. Tuhan sudah memberikan kerajaan yang tidak tergoncangkan itu, Bapak Ibu Saudara. Saya tidak tahu lagi, Bapak Ibu. Karena apa? Karena ini Bapak Ibu bicara tentang surga, bicara tentang kekekalan. Ada amin? Maka setiap orang yang menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan itu harus mengucap syukur kepada Tuhan. Harus mengucap syukur. Yang kedua dikatakan apa? Harus beribadah kepada Tuhan. Amin. Harus beribadah kepada Tuhan menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan dengan cara yang berkenan kepada Tuhan, dengan hormat dan takut, Bapak Ibu. Kalau dikatakan hormat itu, Bapak Ibu Saudara, ini dalam, Bapak Ibu, ya. Kalau dikatakan kita hormat beribadah kepada Tuhan, itu artinya bayangkanlah hormat, ya. Serius, Bapak Ibu. Serius. Kalau dikatakan kita hormat, berarti kita fokus kepada Tuhan, memberikan hati pikiran kita kepada Tuhan, ya. Karena itulah ibadah, cara ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Ada men? Kalau mau dipanggil pun dari kiri kanan dia tidak fokus. Panggil, bu, fokus saja. Ya kan? Mau dipanggil, pak, dia fokus saja. Kenapa? Dia menghormati Tuhan. Kalau sempat Bapak Ibu Saudara kita hidup di zaman perjanjian lama, mungkin kita semua ini mati pas waktu balik dari semua, ya kan? Karena apa? Karena di hadapan Tuhan kalau dalam PL itu betul-betul harus, yaitu sesuai dengan tatanan yang dibuat oleh Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan kita itu, ya, di pola PL itu Bapak Ibu Saudara, betul-betul yaitu hormat, takut dan gentar kepada Tuhan. Tetapi kita bersyukur di era anugerahnya Bapak Ibu Saudara, ya, karena kasih karunia yang berlimpah-limpah bagi kita, anugerahnya berlimpah. Sekalipun mungkin kita kurang hormat, kurang takut cara ibadah kita kepada Tuhan, tetapi apa? Tuhan terus melepaskan anugerahnya kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, coba kita lihat dulu Ibrani 12 ayat yang kedua, ya. Ibrani 12 ayat yang kedua. Sudah dapat? Kita baca sama-sama. 3, iya. Mari kita dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Iya, marilah kita melakukannya, yaitu beribadah kepada Tuhan, menanggalkan beban pergumulan persoalan kita dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jadi beribadah pun Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita harus melakukannya dengan mata yang tertuju. Itulah hormat kepada Tuhan, takut kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Haleluya. Maka bersyukur Bapak Ibu kalau kita menerima kerajaan yang tergoncangkan itu. Nanti Bapak Ibu Saudara, bahwa di sana yang ada sukacita, yang ada damai sejahtera. Kalau di tengah-tengah dunia ini Bapak Ibu Saudara, yang ada kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Tetapi ketika kita nanti sudah ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan itu, maka Bapak Ibu Saudara, hati kita melimpah dengan syukur dan damai sejahtera. Amin. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kita lihat yang ketiga. Tadi yang pertama apa Bapak Ibu Saudara? Mengapa kita beribadah kepada Tuhan? Yang pertama apa? Iya. Yang kedua,
Iya. Yang ketiga, kita akan lihat dari kitab Wahyu pasal 22 ayat yang 3. Wahyu pasal 22 ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama. Kita baca. 3. Iya, maka tidak ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Mengapa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan? Yang ketiga, karena di kerajaan sorga pekerjaan anak Tuhan beribadah kepadanya. Amin. Yang ketiga itu karena di kerajaan sorga pekerjaan anak Tuhan, pekerjaan hamba-hambanya, pekerjaan kita hanya beribadah kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa apa yang kita lakukan di tengah-tengah dunia ini adalah bayangan dari apa yang kita lakukan di sorga. Kalau Bapak Ibu menyembah, kalau Bapak Ibu terus menaikkan pujian penyembahan, maka Bapak Ibu itu bayangan dari apa yang terjadi di dalam suasana sorga. Ada amin? Bapak Ibu kalau di sorga itu enggak lagi berdoa meminta Bapak Ibu Saudara, karena sudah bertemu dengan Dia. Karena segala sesuatu sudah ada di sini Bapak Ibu Saudara. Ya. Pekerjaan kita hanya apa? Hanya beribadah. Karena konteksnya ini bicara tentang Yerusalem baru. Ya, bicara tentang Yerusalem baru, yaitu kerajaan surga. Jadi pekerjaan Bapak Ibu dan saya adalah beribadah kepada Tuhan, beribadah menyembah kepada Tuhan. Maka selagi di tengah-tengah dunia ini, Bapak Ibu dan saya, apa yang dikatakan firman Tuhan di dalam yaitu kitab 1 Timotius, ya, latihlah dirimu beribadah. Ada amin? Selagi kita di tengah-tengah dunia ini, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, latihlah dirimu beribadah. Karena pada akhirnya pekerjaan kekal kita adalah beribadah kepada Tuhan. Ini pekerjaan kekal kita Bapak Ibu Saudara, adalah beribadah kepada Tuhan. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara bahwa di surga itu tidak ada lagi kawin mengawinkan. Amin ya. Di surga itu Bapak Ibu Saudara tidak ada lagi kawin mengawinkan. Misalnya ketika dia dipanggil Tuhan, masa gadis, masa pemuda-pemudi, ya kan? Kemudian dia berpikir dalam hatinya, ya kan? Saya nanti di surga menikah. Tidak ada lagi di sana pernikahan secara seperti Bapak Ibu Saudara manusia tengah-tengah dunia ini. Pernikahan yang terjadi di sana, pernikahan yaitu orang percaya dengan anak domba Allah, yaitu Kristus. Jadi tidak ada kawin mengawinkan. Coba kita lihat dulu ya di dalam Lukas pasal yang ke-20 ayat 35-36. Lukas pasal yang ke-20. Iya. Coba ya, kita baca sama-sama. Boleh lihat ke depan Bapak Ibu Saudara di slide-nya. 3 ya. Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Jadi tidak ada lagi kawin mengawinkan. Kemudian tubuh kita sudah diubah oleh Tuhan menjadi tubuh kemuliaan yang persis seperti malaikat. Maka Bapak Ibu Saudara, saya katakan hari ini
Pekerjaan kita di surga itu Bapak Ibu hanya menyembah, memuji-muji Dia, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Lucifer ketika dia sebagai wakil Tuhan di surga itu. Dia penyembah. Dia terus pekerjaannya apa? Menyembah, dan menyembah Bapak Ibu Saudara. Itu pekerjaan kekal kita nanti. Khotbah gak ada di sana Bapak Ibu Saudara. Ya, khotbah gak ada di sana. Gak dibutuhkan lagi pengkhotbah. Karena sudah ketemu dengan pribadi yang sempurna. Mau magister, mau doktoral dia, mau prof dia, gelarnya gak dibutuhkan lagi Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena sudah ketemu dengan pribadi yang sempurna, yaitu Yesus. Ya kan? Anak-anak musik Bapak Ibu Saudara Tuhan sediakan di sana. Drum Yamaha tidak dibawa ke surga Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Tidak dibawa. Karena di sana sudah Tuhan buat alat-alat musik yang hebat. Ya, pemain-pemain yang hebat. Tidak seperti pemain kita yang nggak tahu kapan masuknya lagunya Bapak Ibu Saudara. Maka tadi ya pemimpinnya udah masuk, musiknya belum masuk. Ya kan? Di surga Bapak Ibu Saudara, ya seperti itu. Pokoknya sudah mantap semuanya. Haleluya. Penasaran nggak Bapak Ibu Saudara? Penasaran kan? Harus penasaran Bapak Ibu Saudara. Karena apa yang dikatakan Alkitab ini harus kita pastikan bahwa pekerjaan kita hanya menyembah. Maka Bapak Ibu jemaat yang ada di sini, ya latih diri beribadah, latih diri menyembah, latih diri melayani Tuhan, latih diri menaikkan pujian penyembahan. Hari ini saya katakan bahwa pekerjaan kekal kita adalah menyembah dan memuji Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu kita lihat lagi. Tadi di surga itu tidak ada mengawinkan. Jadi jangan berharap Bapak Ibu Saudara ya dilayani 7 bidadari. Ya. Ini Bapak jangan berharap Pak ya. Jangan berharap bahwa Bapak dilayani 7 bidadari. Yang paling cantik-cantik, enggak ada itu, enggak benar Bapak Ibu Saudara. Karena di surga itu tidak ada lagi kawin mengawinkan, ya. Yang kita lihat lagi Bapak Ibu Saudara ya. Bahwa di surga itu tidak ada lagi perkabungan. Coba kita lihat Wahyu 21 ayat 4. Wahyu 21 ayat yang keempat. Bukan ini ya, bukan tentang kekayaan ya. Wahyu 21 ayat yang keempat. Kita baca sama-sama. Boleh di Alkitabnya kita baca 3 ya. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau rasa tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ini bicara tentang langit baru dan bumi baru, tentang kekekalan, tentang kerajaan surga yang tidak tergoncangkan itu. Bahwa di surga itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, dikatakan apa tadi? Ia akan menghapus segala air mata kita. Amin. Yang kedua apa? Maut tidak akan ada lagi. Kematian tidak lagi di sana. Yang ketiga apa dikatakan? Tidak akan ada lagi perkabungan. Yang ada sukacita, damai sejahtera, atau rasa tangis. Bapak Ibu, tidak ada lagi di sana yang apa? Rasa tangis, tangisan Bapak Ibu Saudara. Air mata yang menetes tidak ada lagi di sana. Ya, karena kita sudah bertemu dengan yang sempurna itu. Bapak Ibu, ini kabar baik. Kalau Bapak Ibu Saudara sering meneteskan air mata, ingatlah bahwa nanti air mata kita itu Bapak Ibu Saudara akan dihapus oleh Tuhan. Amin. Ratap tangis kita juga Bapak Ibu Saudara tidak ada lagi. Kita akan dihibur oleh Tuhan. Perkabungan tidak akan ada lagi. Yang ada sukacita, damai sejahtera. Maut juga tidak ada lagi di sana. Kemudian apa lagi dikatakan Bapak Ibu Saudara?
duka cita tidak ada lagi di sana. Sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Karena ini bicara tentang yaitu Yerusalem baru, bumi baru, dan langit baru. Inilah Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan yang harus kita pahami, yang harus kita renungkan, bahwa di kerajaan sorga itu pekerjaan kita hanya menyembah, hanya melayani Tuhan, menaikkan pujian penyembahan. Maka di tengah-tengah dunia ini selagi kita hidup, sebagaimana dikatakan dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7, latihlah dirimu beribadah, latihlah dirimu beribadah, latihlah dirimu beribadah. Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, di surga itu tidak ada hal-hal yang lahiriah. Apa yang kita lakukan hari ini, pekerjaan kita, jual beli, bahkan juga Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan yang kita makan, pekerjaan kita hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, di surga itu tidak ada. Amin. Di surga tidak ada. Maka pekerjaan kita adalah hanya menyembah, hanya menyembah, hanya menyembah Tuhan. Itu sebabnya saya katakan sekali lagi Bapak Ibu, mengapa kita harus beribadah kepada Tuhan? 3 alasannya. Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, karena kita mengingat apa yang dibuat Tuhan kepada kita, bahwa Yesus sudah mati bagi kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Maka ketika kita beribadah, itulah yang kita ingat. Kita beribadah Bapak Ibu Saudara supaya kita tidak kecewa. Itulah yang harus kita ingat, yaitu karena korban darah Yesus. Yang kedua, mengapa kita harus beribadah kepada Tuhan? Karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Alam maut, setan, iblis, apapun itu tidak bisa menggoncang kerajaan Allah. Maka Bapak Ibu Saudara, mari kita beribadah kepada Tuhan karena kita sudah menerima kerajaan Allah itu dalam kehidupan kita. Kita beribadah fokus, mengucap syukur dengan hormat, dengan takut kepada Tuhan. Yang ketiga, mengapa kita beribadah kepada Tuhan? Karena di kerajaan sorga, pekerjaan kita ialah beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu, 1 Timotius pasal 4 ayat ke-7 itu, latihlah dirimu beribadah, latihlah beribadah, supaya menjadi style kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tetap fokus kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu dan saya merenungkan ketiga alasan itu, mengapa kita harus beribadah kepada Tuhan? Sesungguhnya Bapak Ibu, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak beribadah kepada Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melayani Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak datang ke rumah Tuhan. Sebab Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, bahwa Tuhan sudah melakukan yang terbaik kepada kita. Dia sudah mati bagi kita. Darahnya tercurah bagi kita untuk mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Hidup yang kekal Dia sediakan bagi kita. Kalau kita mengingat ini, maka Bapak Ibu Saudara, ibadah itu akan menjadi DNA kita. Ibadah itu akan menjadi gaya hidup kita. Ibadah itu akan menjadi gaya hidup kita.